Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Tetapi, yang menjadi catatan menarik adalah Atletico walaupun menang lawan Sociedad itu menangnya selalu menang tipis dan mereka menggunakan skuad utama untuk mengalahkan Sociedad. Sedangkan untuk Inter sebetulnya belum teruji banget waktu lawan Sociedad. Kita di 2 pertandingan grup D melawan Sociedad selalu menggunakan skuad rotasi, tidak menggunakan skuad utama seperti ketika Atletico mengalahkan Sociedad. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita. Berita yang pertama tentu saja dari hasil drawing 16 besar Liga Champion. Sepertinya Inzaghi ini punya mata yang bisa melihat masa depan ya teman-teman. Kita sebelumnya melepas partai melawan Sociedad. Kita menggunakan banyak pemain pelapis di partai penentuan perebutan peringkat pertama. Itu fans banyak yang ngedumel, termasuk gua. Dan ternyata strategi rotasi Inzaghi membuahkan hasil ya. Di partai berikutnya melawan tuan rumah Lazio, kita tampil bugar. Kita membungkus mereka 0-2, menghapus kutukan ya bahwa Inzaghi belum pernah menang di Olimpico, sekaligus mempertahankan Capolista. Dan hasil manisnya bukan cuma itu teman-teman. Walaupun kita melepas partai terakhir, kita membiarkan Sociedad lolos sebagai peringkat pertama. Di hasil drawing kemarin di hari Senin, kita justru mendapatkan lawan yang relatif lebih mudah ya. Kita mendapatkan lawan Atletico Madrid. Sementara Sociedad melawan siapa? Melawan Paris Saint-Germain. Memang sih Atletico bukan lawan yang mudah, sama sekali tidak mudah. Mungkin perbedaan levelnya dengan Paris Saint-Germain tipis, tetapi tetap sajalah menurut gua mendapatkan lawan Atletico Madrid jauh lebih baik daripada kita melawan Paris Saint-Germain. Pemain Paris Saint-Germain jauh lebih lengkap di semua lini, dan kelebihan utama dari Paris Saint-Germain kan mereka bermain di Liga Petani ya, liga yang tidak begitu kompetitif lah. Sehingga ketika mereka akan menghadapi partai di Liga Champion, itu Paris Saint-Germain bisa full rotasi di liga sebelumnya. Sementara itu hal yang tidak dimiliki, kemewahan yang tidak dimiliki oleh tim-tim peserta Liga Champion lainnya. Nah, ini ada data fakta menarik teman-teman dari Atletico Madrid. Di 5 pertandingan terakhir antara Atletico melawan Sociedad, gue coba membandingkan nih, jauh lebih hebat mana sih Atletico sama Sociedad. Ternyata dari 5 pertandingan terakhir Atletico versus Sociedad, Atletico menang 3 kali, seri 1 kali, dan 1 kali kalah. Jadi Atletico mendominasi di 5 partai terakhir lawan Sociedad. Tetapi yang menjadi catatan menarik adalah Atletico walaupun menang lawan Sociedad itu menangnya selalu menang tipis dan mereka menggunakan skuad utama untuk mengalahkan Sociedad. Sedangkan untuk Inter sebetulnya belum teruji banget waktu lawan Sociedad. Kita di 2 pertandingan grup D melawan Sociedad selalu menggunakan skuad rotasi, tidak menggunakan skuad utama seperti ketika Atletico mengalahkan Sociedad. Ini buktinya teman-teman. Di match day pertama ya di kandang Sociedad yang berakhir 1-1, itu Inter memainkan Arnaud Taufik, Aslani, kemudian ada Augusto dan De Vrij. Ada rotasi 4 pemain dari 11 starting line up. Sementara di partai terakhir ya, waktu di kandang Inter berakhir 0-0, itu lebih parah lagi, kita menggunakan 5 pemain rotasi. Ada Darmian, Augusto, Cuadrado bahkan yang sangat tidak fit, kemudian ada Fratesi dan Alexis Sanchez. Jadi sekali lagi, ketika gue coba membandingkan sehebat apa, sejauh mana kualitas Atletico sama Sociedad, ternyata Atletico selama ini lawan Sociedad cuma menang tipis dan mereka menggunakan skuad utama. Sedangkan Inter belum teruji betul selama ini ketika melawan Sociedad karena selalu menggunakan skuad rotasi. Lalu ada fakta data menarik lainnya teman-teman. Ini menurut Opta, Inter versus Atletico akan menjadi partai pertama kalinya bagi Inter menghadapi tim Spanyol di babak knockout sejak terakhir kali di tahun 2009-2010. Yang menjadi menarik, terakhir kali Inter mendapatkan lawan tim Spanyol di babak knockout yaitu di tahun 2009-2010 adalah melawan Barcelona, yang mana saat itu Inter akhirnya merebut treble winners. Gila teman-teman, terakhir kali kita melawan tim Spanyol di babak knockout adalah Barcelona, kita kalahkan mereka dan kita merebut Liga Champion. Apakah ini sebuah pertanda teman-teman? Untuk pembahasan lebih detail melawan Atletico nanti aja ya menjelang pertandingan di awal Februari.
Tapi ini gue mau bacain aja statement-statement menarik dari pihak Inter maupun Atletico terkait hasil drawing ini. Diego Simeone adalah seorang teman. Saya tahu betul bagaimana dia mempersiapkan pertandingan. Ini akan menjadi dua pertandingan antar dua tim hebat. Kami sadar betul bahwa setelah finish sebagai runner-up, kami hanya akan mendapatkan tim-tim hebat di babak 16 besar. Kami saat ini berada dalam posisi untuk memainkan dua pertandingan yang luar biasa menarik. Sekarang memainkan pertandingan pertama di kandang adalah hal yang sama saja karena sudah ditiadakannya aturan gol tandang. Ini akan menjadi dua pertandingan yang sangat seimbang. Kami berharap dapat mencapai momen terbaik seperti di hari ini. Kemudian ada pendapat juga dari pelatih kita, Simone Inzaghi. Dia bilang begini, ini akan menjadi pertandingan babak 16 besar yang hebat, dengan dua tim papan atas di dua stadion yang indah dan memiliki banyak penonton. Atletico telah memainkan dua final dalam 10 tahun terakhir. Mereka memiliki tradisi yang hebat di Liga Champions. Namun klub kami juga demikian dan kami ingin mencoba bermimpi lagi untuk memberikan kegembiraan bagi para fans. Diego Simeone adalah pelatih yang hebat. Kami memiliki hubungan yang baik. Saya memenangkan banyak hal bersamanya termasuk gelar juara bersama Lazio. Wah, Simeone versus Simone. Lalu dari pihak Atletico ada pendapat dari Griezmann, teman-teman. Dia bilang begini, orang-orang yang menonton pertandingan kami mungkin sedikit bosan. Namun untuk partai melawan Inter ini akan menjadi tantangan antara dua tim yang hebat dan seimbang. Keduanya sangat nyaman bermain tanpa bola. Ini akan menjadi pertandingan yang hebat bagi kami di lapangan, namun mungkin kurang menarik bagi para penonton. Lalu dari sang pelatih Atletico, Diego Simeone, dia bilang begini, Inter sedang dalam performa yang luar biasa saat ini, terutama di Serie A. Di Liga Champions musim lalu, mereka menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing. Saya sangat menyukai gaya permainan mereka. Ini akan menjadi pertandingan yang berat dan sulit. Saya harap kami bisa mengalahkan mereka. Nah, selain pendapat dari kedua belah pihak ya teman-teman, ini juga ada analisis singkat dari Tuttosport setelah hasil drawing. Menurut gue ini analisisnya sangat menarik. Menurut Tuttosport, Atletico Madrid dan Inter ini punya gaya permainan yang sama. Dia bilang begini, ada perubahan penampilan di kubu Atletico Madrid musim ini dengan kembalinya Griezmann bermain di level tertinggi dan permainan mereka kini terkesan jadi jauh lebih ofensif. Saat ini Griezmann adalah salah satu senjata Atletico yang bermain lebih ofensif dibandingkan musim-musim sebelumnya dengan skema yang sangat mirip dengan Inter, di mana ada Molina di kanan dan Lino di kiri menjamin serangan yang sangat mematikan di sisi sayap. Sementara di lini depan Atletico ada duet Morata-Griezmann yang pergerakannya seperti hal yang diminta Inzaghi dalam diri Lautaro Thuram. Baik Atletico maupun Inter punya kombinasi lini depan yang sangat mirip. Lalu Tuttosport bilang begini teman-teman, sangat menarik. Tidak boleh dilupakan bahwa Morata, mantan striker Juventus asal Spanyol ini diminta oleh pelatih Nerazzurri secara khusus di bursa musim panas yang lalu sebagai penyerang Inter. Seperti halnya juga bek Azpilicueta hampir saja mendarat di Milan. Ini semakin meneguhkan gaya permainan dan komposisi pemain anak asuhan Diego Simeone mirip dengan Simone Inzaghi. Kini di Liga Champions, Morata telah mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan. Gokil. Tetapi bahkan Griezmann lebih baik setelah mencetak 14 gol selama satu musim di semua kompetisi sejauh ini, yang mana 6 gol diantaranya di Eropa. Namun di sisi lain di La Liga, Atletico baru saja kalah saat bermain tandang ke Athletic Bilbao. Secara umum mereka kesulitan bermain di laga tandang. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya, bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gue kasih tanda nih, ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gue kasih gambar yang lebih zoom. Ini gue kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret away melawan Bolonya, ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja, dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar, gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya.
Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Kemudian lanjut berita berikutnya teman-teman. Ini ada data statistik kiper Inter di 10 musim terakhir untuk melihat jumlah clean sheet di 16 pertandingan pertama. Yang menariknya teman-teman, di 10 musim terakhir kiper Inter yang utama ternyata cuma dua nih, Handanovic dan Sommer. Sommer aja belum ada satu musim. Nah, ternyata di musim 2015-2016 Handanovic pernah mencapai 11 clean sheet di 16 pertandingan pertama. Sama persis seperti yang dilakukan oleh Sommer musim ini teman-teman. Handa dan Sommer ini pernah ada di titik gacor yang sama ternyata. Akan tetapi yang menjadi menarik, Handanovic walaupun di 16 pertandingan pertama berhasil mencatatkan 11 clean sheet, sampai akhir musim totalnya cuma 15 teman-teman. Cuma nambah 4. Nah, yang bikin penasaran adalah ini Sommer gimana nih? Apakah akan persis seperti Handa, cuma gacor di 16 pertandingan pertama, selebihnya kebobolan terus? Jangan sampai ya teman-teman. Semoga ini di pertengahan musim aja bisa 11 clean sheet. Ya setidaknya sampai dengan akhir musim bisa mencatat 20-an clean sheet lah. Itu pasti gokil banget Sommer. Lanjut berita berikutnya teman-teman. Ini ada berita dari pembangunan stadion. Akhirnya Inter secara resmi menyatakan akan memulai proyek pembangunan stadion baru di kawasan Rozzano dengan kapasitas 70.000 kursi. Nah, yang menjadi menarik teman-teman, di pembangunan stadion ini Inter menyebarkan kuesioner ya, meminta pendapat dari para fans ini sebaiknya stadionnya akan dibangun seperti apa. Bunyi statementnya seperti ini. Proyek pembangunan stadion ini berpusat pada ide untuk memenuhi kebutuhan para penggemar dalam menikmati pertandingan olahraga dan hiburan, khususnya sepak bola. Dengan tujuan ini, sebuah survei telah diluncurkan yang akan melibatkan seluruh komunitas Nerazzurri. Akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang dengan topik lebih lanjut terkait rumah baru Inter. Kemudian terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, gue akan mengundi siapa pemenang tebak skor dan tebak pencetak gol ya untuk pertandingan Lazio versus Inter. Ini pemenangnya akan mendapatkan kalender Inter 2024 yang gue buat. Tetapi giveaway kali ini khusus untuk member grup chat cerewetin Inter. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung ya. Untuk barcode-nya ada di atas. Kemudian linknya juga ada di kolom deskripsi. Silahkan bergabung, kita cerewetin Inter bareng-bareng di grup chat. Oke, langsung aja teman-teman, gue undi untuk pemenang tebak skor ya 0-2. Untuk kemenangan Inter total ada 37 pemenang. Banyak banget anjir. Oke, gue pakai Wheels of Name. Siapakah yang memenangkan kalender Inter 2024? Oke, pemenangnya adalah Vincentius Andika. Bro, selamat bro. Langsung chat Japri gue ya untuk alamat pengiriman. Kemudian yang berikutnya, ini untuk pemenang penebak pencetak gol pertama. Nah, pencetak gol pertama itu Lautaro Martinez kan ya teman-teman, yang ngerebut bola dari Marusic itu. Yang menjawab benar ternyata ada 62. Gokil, banyak banget yang bisa nebak Lautaro Martinez. Oke, langsung saja gua undi. Siapakah yang memenangkan kalender Inter 2024? Oke. Abdullah Mujib. Bro, selamat bro. Langsung japri gua. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye.